juga haus sama lapar bang, jangan gitu bang, hormatin lah bang, katanya. Udah si Samin udah takut, marah, kesel sama lapar haus jadi satu. Terus Samin langsung ngomong kan, Dri, kamu masih mau jadi kenek saya lagi nggak? Wah, kok kayak gitu bang ngomongnya? Ya udah makanya, kamu jangan macem-macem, udah ayo ikut pulang aja katanya. Akhirnya Andri pun mau ya walaupun dalam keadaan terpaksa ya. Nah, cuman Samin tuh sama Andri sempat ditahan sama Weti sama Kanti. Wah, tapi di situ Samin tambah takut lagi karena wajahnya si Weti sama Kanti tuh lebih pucat lagi kelihatannya. Dan aroma darah sama bau bangkai itu semakin menyengat dibanding yang tadi. Duh, saya jadi merinding nih. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan mistis. Kisah kali ini dikirimkan oleh Samin yang terjadi pada tahun 2022, pengirimnya dari Medan. Tapi sebelum saya mulai kisahnya, kita lihat dulu yang satu ini. Samin ini mempunyai kisah pengalaman pribadinya di mana waktu dia itu menjadi seorang driver atau supir ya, dan dia menggeluti dunia driver itu dari dia perjaka kurang lebih dari tahun 2000 ya. Nah, dia itu udah warawiri nih, kesana kemari nih. Ya, boleh dibilang lah antar kota, antar provinsi, bahkan lintas Sumatera pun dia sudah lewatin. 10 tahun dia menggeluti di dunia driver dan akhirnya dia pun menikah dengan seorang gadis yang bernama Rizka yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, setelah mereka menikah 3 tahun, Samin ini mempunyai anak dan memutuskan untuk tinggal di Jawa Barat, yaitu di daerah Cirebon. Nah, kemudian waktu anaknya, sebut saja Raihan, berusia 7 tahun atau tepatnya di tahun 2020, bertepatan dengan COVID itu melanda. Nah, pada waktu itu Samin ini sempat nganggur. Di situ dia itu mencoba untuk mencari profesi lainnya. Tetapi dia udah mencoba ke sana kemari, melamar ke sini, melamar ke sana. Usahanya itu tidak membuahkan hasil. Nah, selama 1 tahun itu Samin itu bekerja serabutan. Ya, pokoknya apapun lah demi menghidupi anak istrinya. Nah, kemudian di awal tahun 2022, Samin mendapatkan pekerjaan sebagai driver kembali. Dari 20 tahun Samin ini menjadi supir atau driver, tidak pernah dia mengalami kejadian aneh maupun kejadian janggal. Akan tetapi di tahun 2022 ini Samin mengalami kejadian di luar nurul di saat dia itu bekerja sebagai driver ekspedisi milik perorangan yang sebut saja namanya Pai. Samin pun ditugaskan untuk mengambil barang berupa karet alas sepatu dari Cirebon untuk diantarkan ke Tanjung Priok. Dan bosnya Samin tuh berkata, kamu hari ini berangkat ya sama Andri dan langsung karet bekas alas sepatu itu kamu kirim ke Kendal. Jangan tunda-tunda ya. Nah, kemudian Samin kan izin ya ke istrinya, Mah, tadi bos Pai telepon, Papa disuruh berangkat ke Tanjung Priok sama Andri yang orang lama. Oh ya udah, hati-hati ya Pak ya. Entah kenapa Mama gelisah nih, ada feeling kayaknya nggak enak nih dan khawatir kalau misalnya nanti tiba-tiba kenapa-napa sama kamu gitu. Ah, kau ini
Suami mau berangkat kerja, bukannya dikasih semangat kek, apa kek, malah punya feeling aneh-aneh. Tenang saja lah, Ma. Suamimu ini sudah puluhan tahun bergelut di dunia driver. Pasti sudah tahu medan segala macam. Ya, pokoknya kamu doain supaya selamat aja ya. Papa berangkat dulu nih. Ya, Pak. Kemudian, Samin pun berangkat menuju rumah Bos Pai dengan sepeda motor. Karena jaraknya nggak terlalu jauh. Cuman ya sekitar 5 menitan lah. Ternyata sesampainya di sana, Andri sudah lebih dulu sampai dan sedang memanaskan mobil. Kemudian Samin pun nyuruh Andri untuk cek semua ban, cek dulu semua ban. Kemudian Andri bilang, udah aman Min, yuk kita berangkat aja langsung. Nah kemudian mereka pun berangkat menuju Tanjung Priok dari Cirebon jam 8 pagi. Dan sampai Tanjung Priok kurang lebih jam 4. Akhirnya mereka muat barang ke dalam mobil. Nah kemudian beres di jam 6. Lanjut mereka berangkat ke Kendal dan sampai di Kendal itu jam 5 pagi. Lalu mereka pun istirahat sejenak dan jam 8 pagi barang pun dibongkar. Setelah beres, tiba-tiba bos itu nelpon dan nyuruh untuk ambil barang plastik di Semarang. Kemudian disuruh dibawa ke Cirebon. Ya namanya lagi capek kan. Samin bilang, bos tunggu dulu bentar ya, kita istirahat dulu. Ya kemudian setelah selesai bongkar barang, jam 8 pagi, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke Semarang. Dan mereka sampai di Semarang jam 10 pagi. Andri pun langsung muat barang plastik ke dalam mobil. Setelah kegiatan berlangsung, beres, jam 12 siang. Kemudian mereka istirahat dan berangkat dari Semarang jam 6 karena tujuannya pulang. Jadi ya dibikin santai aja gitu kan. Karena semuanya pekerjaan sudah selesai. Nah di jalan, Samin tuh bercerita nih ke Andri. Kalau kemarin pas mau berangkat menuju Tanjung Priok tuh dari Cirebon, istrinya tuh bilang kalau hati istrinya tuh nggak tenang, pokoknya punya feeling nggak enak lah gitu kan, dan khawatir kalau misalnya suaminya sama keneknya itu kenapa-napa di jalan. Dan sambil cerita begitu, Samin kan ketawa ya. Saya kan jadi supir udah puluhan tahun, Ri. Emang saya baru 1 hari bawa mobil besar kayak begini. Ya pokoknya nggak mungkin lah kejadian apa-apa gitu kan. Iya tuh bang, emang kalau istri mah emang suka gitu. Bukannya nyemangatin malah ngasih omongan yang bisa buat kita mikir macem-macem, jadi khawatir. Bisa jadi mungkin istrinya lagi kangen tuh bang katanya. Oh terus ya mereka akhirnya ketawa berdua gitu ya. Ketawa-ketawa sambil di jalan ya karena kan kerjaan udah santai, ya mereka juga pulang juga santai kan. Samin pun berkata, oh ya udah, gimana nanti kalau kita ngopi di Weleri ya? Oh ya udah bang. Terus nanti makannya di mana? Oh di Alas Roban aja, Andri. Nanti di sana kan ada pecel lele yang mantap. Nah, oke bang, atur aja. Pokoknya yang penting kita di sini kerjaan udah selesai, ya terserah abang aja lah gitu. Sampailah mereka di Weleri jam 9 malam untuk berhenti ngopi. Nah, tiba-tiba ada 2 perempuan berpakaian seksi, yang satu rambut panjang, memakai kaos pendek hitam, yang satu lagi rambut pendek, pakai kaos biru. Kemudian mereka menghampiri Samin sama Andri yang sedang ngopi. Terus mereka bilang mereka mau nebeng nih sampai depan. Mau numpang gitu ya sampai depan. Terus Samin bilang, aduh mbak, muatan penuh, mohon maaf ya. Takutnya sampai sana nanti lama. Lagian kita juga lagi ngopi mbak. Ya
Tahu sendiri Mbak, kalau mobil muatan penuh itu nggak bisa dibawa lari. Terus salah satu menjawab, nggak apa-apa Mas. Terus Andri tiba-tiba nyeletuk. Ya Mbak, naik sampai depan mah, deket. Nanti saya tidur aja di belakang kursi supir. Kalau Mbak-mbak di depan sana sama supir. Biar seger tuh si Bang Samin nyetirnya gitu. Ya udah yuk Bang, udah selesai nih ngopinya. Berangkat yuk katanya. Akhirnya Andri pun tidur di belakang nih. Dan dua perempuan tadi duduk di samping Samin. Lah, baru jalan 5 menit Andri udah tertidur pulas. Pakai acara ngorok lagi, ya kan? Ya, tapi ya Samin tetap aja fokus nyetir mobilnya kan. Nah, kemudian saya lirik dua wanita itu, wah, cantik juga nih gitu kan. Udah gitu pakaiannya seksi lagi. Ngapain nih dua perempuan di daerah kayak gini pakai baju seksi? Pas Samin lagi mikir begitu, tiba-tiba aja dia keingetan nih sama ucapan istrinya yang bilang kalau sebelum berangkat itu hati dia gelisah. Apakah ini sebuah firasat? Ah, nanti malah kenapa-napa lagi. Udah, jangan mikir yang aneh-aneh, nyetir gitu kan. Nah, kemudian pas masuk Gringsing, Samin mampir nih ke warung pecel lele. Pas udah pengen berhenti, si wanita yang berbaju biru, sebut saja namanya Kanti, nanti aja Mas makannya di rumah saya ya. Iya Mas, lanjut aja, kata wanita yang berbaju hitam, sebut saja namanya Weti. Weti, saya juga mau mampir Mas ke rumahnya Kanti. Ya akhirnya setelah dibujuk rayu seperti itu, Samin gak jadi nih mampir karena Andri udah tidur terus kan. Akan tetapi setelah memasuki wilayah Alas Roban, Samin ngelirik lagi nih. Loh, kok wajah Kanti sama Weti kenapa tiba-tiba jadi pucat banget gitu kan? Pas Samin cium-cium gitu, ada bau anyir darah seger, kayak bau bangkai tikus gitu kan. Cuman Samin berpikir positif, mungkin tadi habis lewat tong sampah kali. Pas lagi Samin ngelamun mikirin itu, tiba-tiba si Kanti berkata, Mas, udah Mas, berhenti tuh di depan situ rumah saya. Ayo turun dulu, mampir yuk ngopi-ngopi, makan mie dulu Mas. Akhirnya Samin pun berhenti ya. Karena diberhentiin seperti itu ya, Samin tersadar dari lamunannya. Ya udah, akhirnya karena Samin juga kebelet kencing, dia turun tuh. Terus Samin juga bangunin Andri. Andri, bangun, jangan lupa ganjel truknya ya. Iya bang, siap, kata Andri kan. Akhirnya Weti, Kanti, sama Samin turun tuh. Nah, terus Samin langsung nih ke kamar mandi nih. Nah, waktu menuju ke kamar mandi, entah matanya ngantuk atau gimana, atau salah lihat atau gimana, Samin tuh ngelihat sekeliling, ini kok saya salah atau gimana ya? Tapi kok ini nggak ada kompor gitu. Si Samin berkata dalam hati nih, lah nanti gimana mau bikin kopi sama bikin mie? Akan tetapi setelah Samin selesai dari kamar mandi, pas dia keluar lagi, loh si Andri tuh lagi nyeruput kopi sama ngerokok. Di situ udah ada 2 mangkok mie dan 2 gelas kopi. Pas Samin lagi bengong, tiba-tiba Weti berkata, ayo Mas, duduk ayo, jangan ngelamun aja. Terus Samin kan terbuyar ya dari lamunannya. Oh iya mbak, makasih ya. Ketika Samin mau minum kopi yang sudah dihidangkan tadi, kemudian dia dalam hati kan baca ya, baca doa sebelum makan minum, tiba-tiba air kopi yang panas itu menjadi dingin seketika. Terus Samin mencium, kok aromanya bukan bau kopi ya, tapi bau air got. Terus dia kemudian melirik ke mangkok
mie-nya itu, loh, mie yang berada dalam mangkok itu berubah menjadi cacing yang banyak dan besar-besar. Wah, ini mah bukan mie. Nah, terus kemudian Samin pun lebih banyak lagi berdoa dalam hati kan. Terus dia ngelirik ke samping, lihat si Andri. Wis, si Andri malah asik aja minum kopi sambil makan mie. Samin buru-buru tarik tangannya. Ayolah, balik, ayo. Andri kan marah. Bang, apaan sih bang? Tar dulu bang, ini kopinya sama mie-nya enak banget nih. Ih, kamu itu, apaan sih? Ayo, kamu mau ikut balik nggak? Kalau nggak, saya tinggalin nih. Bang, jangan gitulah bang, kan kita udah diajak orang ke sini. Saya juga haus sama lapar bang, jangan gitu bang, hormatin lah bang. Katanya. Udah, si Samin udah takut, marah, kesel sama lapar haus jadi satu. Terus Samin langsung ngomong kan, Dri, kamu masih mau jadi kenek saya lagi nggak? Wah, kok kayak gitu bang ngomongnya? Ya udah makanya, kamu jangan macem-macem. Udah, ayo ikut pulang aja katanya. Akhirnya Andri pun mau ya walaupun dalam keadaan terpaksa ya. Cuman Samin tuh sama Andri sempat ditahan sama Weti sama Kanti. Wah, tapi di situ Samin tambah takut lagi karena wajahnya si Weti sama Kanti tuh lebih pucat lagi kelihatannya. Dan aroma darah sama bau bangkai itu semakin menyengat dibanding yang tadi. Duh, saya jadi merinding. Akhirnya Samin pun jawab, enggak mbak, makasih. Ini saya lupa, ternyata saya mau ambil barang lagi nih, udah terlambat. Dan sekarang juga udah malam nih, kalau enggak nanti saya sampai di tempat untuk ngambil barangnya terlambat gitu. Ya terpaksa Samin agak bohong dikit ya, padahal dia udah pengen cepet-cepet aja pergi tuh. Nah kemudian Samin juga nggak lupa narik Andri nih. Soalnya Andri masih ternyata diem-diem masih minum kopinya gitu kan. Nah kemudian sampainya di mobil, Samin tuh langsung ngomong, ya udah Andri sana ambil dulu ganjelannya. Nah kemudian Andri kan ngambil tuh ganjelan bannya. Samin tuh starter mobilnya. Tapi kok mobilnya nggak mau hidup-hidup. Terus udah gitu Andri kan naik ya. Terus Samin tuh langsung ngomong, Dri, kamu tuh sadar nggak sih apa yang kamu minum sama apa yang kamu makan barusan itu? Kamu gimana sih bang? Ya jelas kopi sama mie lah. Si Andri bilang kayak gitu ya kan. Makanya kamu tuh nyebut dulu sama berdoa sebelum minum sama makan. Terus kemudian ya Andri kan langsung berdoa ya. Wah setelah dia berdoa tiba-tiba saja dia mual-mual sama muntah. Terus kemudian kembali lagi. Di situ Samin ngomong, makanya kalau ada apa-apa baca doa dulu. Apalagi sebelum makan, sebelum minum. Paling enggak bismillah lah. Kamu tahu nggak apa yang saya lihat tadi, Ndri? Itu bukan air kopi, tapi air got. Dan mie yang ada di mangkok itu cacing, bukan mie. Karena tadi kan saya ke kamar mandi tuh. Lah, tapi di situ nggak ada kompor. Aduh, merinding lagi. Mereka gimana mau masak? Warung pun jauh. Ya kan, nggak mungkin lah mereka lari dulu ke warung buat beli kopi sama mie. Udah gitu, kita berhentinya juga di pinggir pemakaman, Dri. Terus Samin tuh langsung ngomong ke Andri, tuh coba lo lihat Andri, sebelah kita apaan? Andri pun langsung terkejut di situ ya. Dan dia langsung bilang, bang berangkat bang. Lah gimana mau berangkat? Orang ini mobilnya di starter nggak bisa. Kamu gimana sih? Katanya mobil ini aman Dri, udah dicek semuanya. Ini kok malah jadi ada trouble gini? Lah saya semua cek tadi sebelum berangkat kemarin udah aman kok bang. Coba baca bismillah dulu bang. Tiba-tiba mobilnya bisa dinyalain. Dan mereka pun langsung melanjutkan perjalanan.
tanpa menengok ke belakang. Nah, kemudian di perjalanan Samin pun bilang ke Andri, apakah ini yang merupakan firasat dari istri saya? Terus Andri bilang, iya kali bang. Kemudian singkat cerita, mereka sampailah di Cirebon aman dengan tidak ada gangguan apapun. Ya itulah barusan kisah Samin selama puluhan tahun menjadi supir driver atau supir angkutan barang. Dan mulai dari saat itu, Samin itu percaya ternyata gaib itu memang ada. Dan Samin pun menitipkan pesan untuk sesama profesi driver untuk selalu berhati-hati di jalan dan jangan lupa berdoa apapun agama teman-teman driver dan teman-teman kakak. Selalu ingat ada keluarga yang menunggu di rumah. Ya, Samin pun berkata terima kasih kepada tim kakak yang sudah mengangkat kisahnya. Semoga sukses selalu dan semakin berkembang ke depannya. Terima kasih Samin sudah mengirimkan kisahnya. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisahnya, bisa menghubungi nomor dan email yang tertera di layar dan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton, ditunggu kisah selanjutnya.